Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di Masjid Pusdai Jawa Barat ini setiap hari Minggu pagi diadakan kajian duha. Hari ini tanggal 30 Agustus 2020 bertepatan dengan 11 Muharram 1442 Hijriah. Yang akan membawakan materi adalah Ibu Devi Abudiman. Beliau akan membawakan materi yang bertema peluang perempuan berwirausaha. Selamat menyaksikan. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang pertama kami silakan Ibu Devi untuk menyampaikan materi kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Syahada la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah nih, terima kasih Pak Amran buat waktunya dan saya bersyukur sekali nih nggak kebayang gitu ya bisa ketemu dengan ibu-ibu sekalian di sini. Luar biasa, terima kasih dengan kedatangannya. Dalam kondisi seperti ini pun masih tetap memperjuangkan untuk bisa talabul ilmi ya. Mudah-mudahan kita bisa dalam majelis ini bisa diberikan keberkahan, kemudian memberikan apa yang kita maksudkan untuk tadi mungkin ya berangkat dari rumah masing-masing. Kita buka lagi dengan Al-Fatihah mungkin ya bersama-sama Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh nih ibu-ibu, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama ini bukan berarti saya ada di sini saya lebih apapunnya, itu tidak sama sekali insya Allah. Karena mungkin ini kebetulan nomor telepon saya yang dipegang oleh Pak Amran, beliau yang menelpon ke saya. Dan ini bukan berarti saya punya ilmu lebih, tapi insya Allah pastinya mungkin mudah-mudahan saya bisa belajar dari ibu-ibu di sini. Nah, kuliah duha kita kali ini spesial, mungkin kita nggak terlalu bukan berarti tidak Islami itu harus terserap selalu dalam setiap kehidupan kita. Tapi apapun yang kita lihat dari kehidupan itu yang bisa kita ambil hikmah dari apapun yang terjadi di diri kita, di keluarga kita, di teman-teman kita, di dunia, di Indonesia, dimanapun itu kita ambil hikmahnya gitu apa yang terjadi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya ibu rumah tangga. Ada ya slide-nya ya. Saya punya satu orang suami, ya pasti satu. Anak saya 5. Saya ada 2 kucing. Ini nggak diganti. Itu orang yang ada. Mungkin ibu-ibu lain beda-beda rumah, beda-beda anggota keluarganya. Nah, kebetulan alhamdulillah saya dipercaya menjadi ketua APWMI DPC Bandung Raya. APWMI itu adalah Asosiasi Pengusaha Wanita Mandiri Indonesia. Kita itu sudah merupakan cabang ke-30 di Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya sudah ada di provinsi lain, di kota-kota lain, tapi Bandung itu agak telat karena tidak ada yang mau megang tadi awalnya DPC-nya. Nah, alhamdulillah karena kepepet kali ya, saya ditunjuk langsung didaulat untuk menjadi ketua tahun kemarin kalau nggak salah itu. Dari bulan Desember 2019. Nah, sampai sekarang itu ada sekitar 200 orang, rata-rata ibu-ibu, tapi ada juga yang bapak-bapak. Ada nih yang dari APWMI di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Karena saya dapat info dari Pak Amrannya, memang kebetulan baru H-2 sore, jadi dadakan memang, tapi ya qadarullah ya. Kalau saya yakin satu muslim dipertemukan dengan muslim yang lain itu pasti insya Allah ada sesuatu nih yang Allah ingin titipkan, apakah ke saya, mungkin apakah ke ibu-ibu. Kita niatkan bukan untuk mengambil ilmu dari saya, karena saya tidak ada apa-apanya ibu-ibu ya, tapi ada sesuatu nih yang bisa kita bawa nih, apakah ruhnya, apakah semangatnya, apakah sesuatu yang bisa kita ambil di sana. Nah, saya kebetulan berangkat perjalanan saya itu dari awal saya pengusaha
Pengusaha itu dari dulu, mungkin ibu-ibu juga rata-rata pasti semuanya pengusaha gitu. Kita mengusahakan sesuatu nggak mungkin dong. Bapak-bapak juga mungkin Pak ya, tidak ada sesuatu yang diusahakan itu nggak mungkin. Pasti ada yang diusahakannya. Karena saya pernah cerita ya ke Pak siapa tadi yang Pak Edi. Itu saya cerita saya dari kecil sejak SMP itu tidak pernah pulang sekolah dapat langsung makan, tapi saya harus masak dulu baru saya bisa makan. Itu terpaksa mau tidak mau saya masak. Jadi sampai sekarang itu alhamdulillah saya jago masak, alhamdulillah, karena mau tidak mau terpaksa saya masak. Jadi akhirnya saya punya catering sampai sekarang, itu alhamdulillah berjalan. Pandemi pun kita bikin produk dan dijual online, itu sudah ada sampai sekarang. Saya ingin share saja ya teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak juga, apa sih yang bikin satu kekuatan dan bikin saya mau untuk terus menjalankan hidup. Kadang-kadang kita ada ya satu masa yang kita pengen diem aja gitu, itu kan berarti nggak bersabar ya. Tadi saya cerita sama ibu bahwa bersabar itu adalah istiqomah, terus menerus kita berikhtiar, kita terus menerus memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tujukan gitu. Jadi untuk bisa seperti itu nggak mudah ibu-ibu. Jadi kita nggak bisa sendirian, kita nggak bisa berjalan di rumah saja. Kalau mungkin kalau tagline di pandemik itu adalah di rumah saja, tapi ruhnya kita jangan sampai ada di rumah saja gitu. Saya selalu memperjuangkan itu, karena kalau kita enggak kayak gini Bu ya, kalau kita tidak hadir dalam satu majelis, kalau kita tidak menghubungkan diri kita dengan manusia lain, itu kerasa hambarnya, kerasa monotonnya, kerasa tidak apa sih, buat apa gitu saya hidupnya, ngapain gitu, gini-gini aja. Kadang-kadang capek, kadang-kadang perjalanan kita seperti itu gitu. Makanya ini banyak hal yang bisa pengen saya share, yang mudah-mudahan bisa diambil apa yang akan bisa diambil hikmahnya gitu. Nah, kalau kita berangkat dari latar belakang gimana sih kondisi Indonesia saat ini gitu. Kalau kita sebagai ibu-ibu biasanya kondisi sekarang itu mungkin jadi latar belakang yang lama-lama suaranya tidak, kalau kita nonton sinetron itu suaranya tidak begitu terdengar gitu, karena yang kita lihat adalah apa yang ada di hadapan kita, betul ya Bu Ibu ya, Bapak-bapak juga mungkin. Jadi kita punya masalah nih, apakah di perekonomian kita, di perekonomian negara kita, di pendidikannya, ada COVID-nya juga, terus kepemimpinan, itu banyak sekali permasalahan di belakang kita. Saya dari kemarin itu karena saya ada dari sejak bulan Idul Adha itu saya kena ini Bu, kena demam terus batuk. Jadi memang kerasa itu sampai sekarang itu agak masih ada sedikit, tapi yang saya lihat awal-awal itu saya benar-benar kalau saya bawa ini ke dokter atau ke rumah sakit ini 90% pasti saya divonis COVID nih kata saya. Tapi setelah jalan seminggu, suami saya yang tidur sama saya itu nggak kenapa-napa, anak saya juga nggak kenapa-napa gitu. Memang itu flu biasa. Saya ngerasa saya pernah seperti itu dan itu bukan COVID gitu. Itu untuk bisa memperjalankan 1 minggu itu aja tuh, untuk deg-degannya, untuk yang untuk yang gimana ya kalau gini, gimana kalau saya ke warungnya, gimana kalau saya nggak ke pasar lagi tuh. Waktu seminggu setelah Lebaran tuh ya, itu saya nggak ke pasar, terus saya nggak kemana-mana. Itu satu hal yang sesuatu banget itu ilmunya itu selama 1 minggu kemarin itu. Jadi saya belajar bahwa apa yang kita takuti itu belum tentu itu adalah sesuatu yang memang kita pikirkan gitu. Jadi Allah memberikan ujiannya kepada orang yang memang cocok di sana gitu. Kalau saya pikir ini adalah perjalanan saya dengan kena sakit ini, ya insya Allah itu meluruhkan dosa-dosa saya yang dulu, dan saya belajar bahwa cobalah kita tenang, cobalah kita belajar untuk tenang. Itu aja susah Bu. Saya yang biasanya selalu ke dokter, teman saya dokter, saya telepon aja, saya WA aja, saya kasih lihat apa ciri-cirinya, udah dikasih obat gitu.
Ini kalau saya kasih tahu itu pasti saya udah kena vonis gitu. Jadi di sana itu luar biasa. Jadi latar belakang kita itu membuat kita ada seperti sekarang saat ini. Jadi di sini yang kita belajar untuk bisa peluang untuk menjadi perempuan yang berwirausaha, bukan perempuan saja ya, karena ada bapak-bapak juga. Nah itu kita coba bedah sekarang. Nah tadi malam tuh ya saya share kan ke teman-teman saya, karena kebetulan kalau saya dari dulu itu jadi coach. Oh jadi kenalkan Bu ya, tadi saya selain di APWMI itu saya juga aktif di Papirasi, jadi pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu saya ketua Provinsi Jawa Barat. Jadi di Papirasi itu saya ketua Provinsi Jawa Barat. Lalu saya dulu karyawan di ESQ Leadership Center Pak Ari Ginanjar. Kemudian kita bikin konsultan sendiri. Lalu karena dalam perjalanannya itu kita bikin konsultan itu untuk bisa melihat peluang apa sih ibu-ibu dan teman-teman pengusaha itu punya sesuatu apa. Kalau ada yang bisa produksi itu nanti kita bantu marketingnya, kalau beliau bisa marketing kita siapkan produknya gitu. Jadi seperti itu pekerjaan saya selama ini, seperti itu. Nah tadi malam itu kebetulan saya share nih ke teman-teman saya di PPA. Kalau mungkin ibu-ibu pernah dengar ya, yang grup Pola Pertolongan Allah. Nah itu di sana itu saya sudah sekitar 4 tahun lah, sekitar 4 tahun itu di KPM, Kampus Pengusaha Muslim. Itu luar biasa. Di sana teman saya ada satu grup itu bilang, bener ya Bu, di masa pandemi gini peran ibu-ibu tuh luar biasa banget katanya. Terus udahlah mengatur kas keluarga, udahlah support suami, udahlah beramah sekolah anak-anak tuh online-nya gitu. Terus tapi juga kondisi di rumah itu juga harus kita amankan, jangan sampai panas, jangan sampai seperti apa gitu, jangan sampai seperti kapal pecah, pokoknya itu hal-hal yang luar biasa. Kalau ibu-ibu tadi seperti kita cerita Bu ya, ibu itu adalah boga lakon yang nomor 1. Kalau kita lihat sinetron itu, kalau yang jadi boga lakon itu biasanya dibayar paling mahal ya Bu ya. Nah kalau dalam keluarga kita boga lakon itu nggak ada siapapun, pasti ibu-ibu. Nah jadi ibu-ibu tuh speechless saya tuh, nggak ada tandingannya dan bayarannya paling mahal. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, pasti ibu-ibu duluan yang disalahkan. Tapi kalau ada misalnya ada anak tuh biasanya yang dapat penghargaan atau apa, itu pasti ibunya duluan. Rasulullah juga seperti itu bilang, bahwa siapa yang paling dihargai di dunia ini itu ibu, sampai 3 kali kan gitu, baru ayahnya. Bahkan kalau kita lihat perkembangan janin pun itu potensi ibu untuk bisa mempengaruhi karakter juga itu adalah sekitar 70% itu karakternya pasti turunan dari ibu. Ayah itu cuma kayak hidung atau apa yang mirip-mirip ayah itu paling cuma fisik atau apanya, tapi kalau karakter itu biasanya ke ibu. Rata-rata seperti itu. Jadi peran ibu itu memang benar-benar luar biasa. Dan saya mungkin hanya ibu-ibu lah yang tahu, kalau bapak-bapak mungkin agak kurang paham. Makanya saya bilang, waktu beliau nih Pak Tito namanya, beliau itu ustadz di Bekasi, beliau bilang sampai kayak gini bilangnya, wah Bapak benar-benar Bapak paham sekali kondisi kita gitu. Banyak bapak-bapak yang bahkan nggak ngerti gitu, nggak tahu bahwa kita mengerjakan 10 kali lipat lebih banyak dari mereka waktu mereka pergi mencari nafkah gitu ya. Nah jadi penghargaan seperti itu, penghargaan untuk seorang ibu itu rata-rata bahkan kita sendiri pun tidak bangga dengan apa yang kita jalankan gitu, apa yang sudah kita kerjakan setiap hari. Bahkan kalau kita terima misalnya anak kita, kalau kita udah punya anak ABG ya, itu ya ada yang protes, bunda kok kayak gini gitu, nggak bisa dong kayak gini. Itu kan banyak kita yang disalahkan kan ya Bu ya, tadi kita cerita. Itu kenapa kita yang disalahkan gitu? Karena memang kita boga lakon gitu. Kemana lagi mereka akan pergi gitu? Itu seperti itu. Jadi kalau memang kita memahami, kita mengikhlaskan bahwa kita seorang ibu ya sudah gitu, kita bahagia dengan kondisi ini, kita ikhlaskan, baru nanti hasilnya, solusi itu akan muncul sendiri. Kalau saya belajar di PPA, bagaimana Allah memberikan pola itu kan berarti ini Bu ya, pola kalau baju tuh pola
bisa dijadikan bentuk apapun, itu pola itu adalah dasar. Jadi kalau pola pertolongan Allah, bagaimana Allah bisa menolong kita, itu adalah kita pertama kali jangan cari solusi, tapi kita kembalikan dulu ke Allah. Itu yang paling prinsip, itu yang paling dasar, yang memang harus kita kerjakan dalam kondisi apapun, apakah masalah kesehatan, apakah masalah kondisi ekonomi, pendidikan anak-anak, bahkan diri kita sendiri gitu. Nah jadi kalau saya lihat nih ibu-ibu mantep banget, kalau misalnya bapak-bapak ada yang mengerti, paham nih, itu mungkin udah makasih, tapi kan jarang ya kita dapat misalnya makasih ya bunda, kayak itu boro-boro kalau suami saya. Ini jadi curhat nih malah sayanya. Jadi kayak gitu Bu, jadi ini benar-benar sesuatu yang perlu kita hargai. Jadi perlu kita untuk kalau saya sendiri ya menjudulkannya itu me time itu waktu untuk diri saya sendiri gitu. Nah pengajian, kita silaturahim, kita pergi keluar itu ya, apalagi masa pandemi gini, itu betul Bu, me time banget gitu. Sesuatu yang kita udah tinggalkan dulu apa yang di rumah gitu. Itu sesuatu kita berdandan, kita keluar bismillah, itu sok mangga. Saya pikir itu perlu kita menghargai, jangan mengharapkan orang lain menghargai kita kalau diri kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri gitu. Sok hargai, terima kasih kepada diri kita, itu nanti bakalan keluar Bu. Kalau saya nanti belajar, kalau tadi Pak Amran nanya, kalau saya tadi kan CHT, CI ya, saya sertifikatnya hipnoterapis dan saya sudah instruktur. Itu kalau saya memberikan terapi kepada yang trauma, kepada yang mau melahirkan, itu biasanya seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang sudah terfokus kepada hal yang negatif, hal-hal yang sudah harusnya tidak perlu difikirkan, nah sehingga hal-hal positif itu tidak keluar gitu. Nah itu nanti kita bisa belajar, namanya kalau di PPA itu SAI, Spiritual Appreciative Inquiry. Jadi pembelajaran di mana kita tidak menilai sesuatu itu dari masalah, tapi kita berangkat dari apa sisi positif yang kita punya. Jadi kalau kita sakit diabetes, bukan pergi ke dokter, tapi kita lihat apa sih yang perlu kita syukuri dari diri kita yang kita punya gitu. Apa sih yang kita punya yang bisa kita terima kasihkan ke Allah gitu. Kita masih punya pendengaran, kita masih bisa mendengarkan Quran, kita masih bisa mendengarkan apapun yang kita petuah atau mungkin kajian, kita masih bisa punya kaki yang bisa kita jalankan ke warung untuk kita belanja, untuk bisa kita memberikan makan anak-anak kita agar mereka bisa beraktivitas, beribadah dan menjalankan. Itu kan satu hal yang luar biasa Bu, mulia sekali sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita suka luput dan tidak menyadari, sehingga ya kita nggak itu perlu ibu-ibu yang lain atau perlu teman-teman yang bisa kita satukan gitu. Nanti kita belajar lagi Bu. Nah kalau kita judulnya itu adalah peluang perempuan untuk wirausaha, ini kan ada 3 hal ya. Namanya peluang, kalau kita belajar dulu waktu kita sekolah, peluang itu kan bisa besar bisa kecil, ada prosentasenya, ada kali-kaliannya lah yang bisa kita dapatkan. Gimana sih caranya biar kita bisa berwirausaha, bisa membantu perekonomian keluarga? Itu sebenarnya bukan hal yang utamanya, bukan hal yang prioritasnya, tapi bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri untuk bisa maju lebih daripada apa yang ada kita sekarang. Jadi maksud saya, namanya perempuan tetap pada akhirnya prioritas hidupnya adalah keluarga ya ibu-ibu ya. Setuju ya? Ada yang nggak setuju nih Bu? Itu keluarga itu tidak bisa diganggu gugat. Itu tetap adalah prioritas pertama kita. Setinggi apapun jabatan kita, apakah kita mungkin pekerja, apakah kita pekerja PNS atau swasta atau kita berwirausaha, setinggi apapun kita tetap adalah ibu yang akan menjadi peran penting untuk anak-anak kita nanti ke depannya. Terus untuk suami kita juga, terus keluarga kita mungkin yang besarnya juga. Jadi kalau kita lihat peluang untuk perempuan berwirausaha itu insya Allah ada aja peluangnya. Besar atau kecil itu tergantung dari usaha kita. Nah di sini nanti kita akan lihat seberapa besar sih peluangnya.
gimana sih kira-kira biar bisa, kenapa seperti orang-orang di luar yang memang mereka berwirausaha itu bisa sukses gitu. Kenapa ada yang nggak sukses? Kenapa sih ada yang berjalan seperti itu saja, yang berjalan apa adanya bertahun-tahun, walaupun bertahun-tahun tadi cerita dengan Pak Edi, kalau beliau ada ketemu dengan temennya yang membuat orek tempe itu luar biasa Pak ya tadi ya. Itu gimana sih bisa sampai orang lain bisa tahu tuh, gimana kita bisa membagi kebahagiaan pada saat kita ketemu nih sesuatu yang membahagiakan dan kita bisa membaginya ke orang lain lebih banyak gitu. Apakah yang menjualnya dan orang-orang nanti yang mencobanya gitu. Itu kan harusnya ada jalan dong gitu. Makanya setiap apapun majelis itu saya selalu yakin bahwa satu muslim dipertemukan sama Allah itu pasti ada sesuatu. Pasti, nggak mungkin nggak ada. Cuma bagaimana setiap orang yang dipertemukan itu bisa mengambil peluang untuk bisa meraih sesuatu dari pertemuan itu. Nah itu tuh yang berbeda-beda ibu-ibu. Jadi ada yang cuek saja, sudah setelah pengajian kita pulang-pulang. Nanti kalau ada pengajian lagi kita datang. Gitu aja. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang memang, saya pernah tuh ketemu sama ibu-ibu yang ibu terus gimana setiap hari nge-WA lagi gitu. Setiap hari nge-WA. Ada juga yang kayak gitu Bu. Tapi potensi beliau untuk berkembangnya beda-beda. Nah, nanti itu ada solusinya gimana sih kita bisa melihat potensi kita itu di mana gitu. Jadi di film ini itu kita tahu ya kayak film Power Ranger atau apa itu kalau mereka bersatu itu pasti musuhnya bisa dilawan, benar nggak? Kayak gitu sih intinya. Jadi kalau mereka bersatu musuh sebesar apapun itu bisa dilawan. Intinya kalau kita ingin punya peluang besar untuk berwirausaha atau kita untuk sukses dunia dan akhirat, itu kita harus bersatu ibu-ibu. Itu kita harus sama-sama. Jadi kalau kemarin saya dengar pembicaraan apa ya videonya dari Ustadz Felix Xiao ya, itu betul kalau masing-masing orang punya kesamaan, itu energinya itu bisa berkali-kali lipatnya, itu bukan hanya faktor kali tapi itu bisa kalinya beratus kali Bu ya, sampai seperti rezeki yang diberikan Allah itu bisa 7 kali lipat, 700 sampai kali 700 lagi. Jadi seperti itu Bu. Makanya kalau kita sholat, ini di sini juga sebenarnya ada tentang sholat. Kalau kita sholat berjamaah itu 27 kali derajatnya di hadapan Allah daripada kita munfarid atau sendirian. Di sana itu sebenarnya pentingnya, kenapa sholat itu kan bukan hanya dilaksanakan sebenarnya, tapi didirikan. Didirikan itu kalau dalam pemahaman saya bukan hanya didirikan pada saat kita sholat saja, tapi didirikan pada saat kita di luar sholat kita. Aktivitas apapun yang kita kerjakan, kita mendirikan sholat kita di sana. Jadi saya pikir kenapa sih Allah nyusahin gitu ya, nyusahin kita sholat itu kalau laki-laki harus di masjid gitu ya, bahkan ada yang mewajibkan untuk sholat di masjid laki-laki gitu. Itu kenapa sih padahal di rumah juga susah-susah kita harus nungguin dulu anak yang belum bangun kalau subuh itu ya, kalau saya itu kondisi saya ini curhat lagi nih. Susah kita harus nungguin, tapi sayang kalau kita sholat sendirian itu cuma satu dapatnya. Kalau saya bilang ke anak-anak yang saya yang kecil, itu kamu mau dapat hadiah satu atau hadiah dari Allah langsung 27, kita mau milih yang mana? Kalau saya sebagai orang Padang pasti milihnya 27 dong, bukan orang Padang ya sebenarnya. Semuanya juga pasti pengennya lebih banyak gitu. Pasti itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kenapa? Esensinya kenapa gitu? Allah bisa seperti itu karena kekuatannya itu akan tadi seperti Legend Combine itu ya, kalau mereka mengkombinasikan robotnya bersatu, kekuatannya akan lebih dahsyat daripada mereka melawan musuhnya sendirian. Ada tentang sholat juga, bahwa sholat kita berjamaah itu benar-benar sama Allah itu diberikan kemuliaan yang luar biasa. Nah jadi di sana pentingnya Bu. Jadi kalau kita ingin punya peluang lebih besar untuk bisa berwirausaha ataupun kita punya keinginan apapun, kita punya cita-cita seperti apapun untuk diri kita atau untuk anak-anak kita, kita bersama-sama. Jadi saya ini pengalaman pribadi dan yang saya belajar dari orang-orang juga bahwa dulu ya saya pernah merasa waktu saya pernah jatuh, benar-benar jatuh waktu saya
tertipu, ya qadarullah ya, saya tertipu beberapa ratus juta. Dari sana saya belajar untuk mengikhlaskan itu, untuk bisa keluar dari rumah saja itu susah. Jadi bagaimana sih kita bisa berjuang dan bangkit itu kalau kita bisa tidak mumet mengerjakan apapun yang kita punya masalah, dinamika kita pikirkan sendiri. Kita harus keluar, kita sampaikan, kita silaturahimkan kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada mungkin keluarga besar kita. Itu insya Allah 2 kepala itu lebih bagus daripada satu. Insya Allah Bu, kalau kita menyampaikan bukan gosip ya, ini dalam tanda kutip ya, kalau ibu-ibu tuh suka bareng-bareng tapi gosip namanya. Ini kalau kita memberikan informasi seadanya dengan kondisi kita apa adanya kepada orang yang amanah, insya Allah pasti ada aja solusinya. Jadi itu akan terasa beban kita lebih ringan, akan terasa bahwa kita tidak hidup sendirian. Makanya hablum minallah itu disandingkan sama dengan hablum minannas. Makanya syahadat itu bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi asyhadu anna muhammadar rasulullah, karena ada Muhammadnya. Muhammad itu adalah suri tauladan kita, dan beliau adalah manusia seperti kita yang tidak luput dari masalah. Pasti ada masalah dengan istrinya, istri-istrinya cekcok, segala macam. Kalau saya yakin sejarah yang ada di Quran yang telah terjadi itu pasti sesuatu yang memang sudah dijalankan oleh mereka, betul tidak? Itu pasti sesuatu yang kalau kita lihat sinetron itu beneran terjadi gitu, bukan hanya satu peran yang dijalankan, tapi Ibrahim yang meninggalkan Siti Hajar dan Ismail itu bukan satu cerita doang, bukan dongeng, bukan satu cerita yang kita kita buat-buat, tapi itu benar-benar kalau saya yakin seperti kita yakin sekarang bernafas itu zaman dahulu betul-betul terjadi ibu-ibu. Kalau kita sekarang itu kayak gimana Bu? Saya kalau ditinggalkan sama suami saya di jalan aja nggak mau gitu. Mana dong duit, mana? Kita udah protes. Ini Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Kebayang nggak ibu-ibu itu dalam kepalanya Siti Hajar tuh seperti apa gitu. Nah seperti kita sekarang, kalau kita sendirian, kalau kita tidak merasa ada yang menolong kita, kalau kita tidak merasakan ada Allah yang akan menolong kita, yang benar-benar memahami diri kita, bahkan dari diri kita sendiri, itu yakin deh pasti yang mendekat selain Allah itu apa berarti? Syaitan. Jadi pilihan kita adalah kita mau selamat atau kita tidak bakal selamat, berarti kita mendekati ke Allah, atau kita diam saja tapi didekati oleh syaitan gitu. Nah, makanya kita harus bersatu. Makanya alhamdulillah itu saya waktu tahun kemarin Desember itu dipercaya tadi ya saya cerita bahwa saya jadi ketua APWMI itu bukan ujuk-ujuk Bu. Jadi saya benar-benar tidak merasa tidak punya kemampuan, tapi saya belajar itu 3 tahun setelah. Jadi 2014 saya terpuruk itu ya, tadi saya cerita bahwa saya kena musibah, kemudian saya berhenti dari seluruh aktivitas saya selama 3 tahun. Saya di rumah saja, padahal dulu saya pernah jarang di rumah gitu, tapi tetap orang rumah pasti tahu aktivitas saya. Jadi saya selalu istilahnya wanita karir ya. Setelah itu 3 tahun saya benar-benar ada di rumah. Setelah itu saya merasa hampa juga, karena saya biasanya selalu ngobrol, saya selalu berbicara, saya selalu sharing ke teman-teman, karena dari dulu pekerjaan saya itu di training, di lembaga training konsultan. Jadi kita selalu ngadain training kemana, pergi kemana, saya selalu jalan-jalan tuh. Kalau dulu itu ditugaskan kemana itu selalu setiap bulan itu minimal 2 kali saya pasti pergi keluar kota. Dari sana saya belajar bahwa kita harus keluar, kita harus memberi. Kalau ingin ditolong sama Allah, kita harus nolong orang lain gitu. Kita kalau di PPA itu kalau ada yang tahu tuh, kita harus, kalau misalnya kita belum punya anak nih, punten ya kalau ada yang mungkin seperti itu kondisinya, kalau kita tidak dikaruniai anak, misalnya sudah lama bertahun-tahun, kenapa sih masalahnya? Solusinya seperti apa? Kalau di PPA itu solusinya adalah mendoakan minimal 10 orang yang bernasib sama dengan kita.
Seperti itu ibu-ibu, itu solusi yang diberikan. Jadi solusi itu pada akhirnya akan datang sendiri. Nah, ceritanya waktu saya pergi ke Cimahi itu ada kumpulan katanya. Kalau misalnya ikut APWMI itu nanti dapat modal usaha 8,3 juta per orang. Weh, saya bilang dapat modal ya, mudah-mudahan ini jalannya, Allah kasih tahu. Akhirnya saya datang, tiba-tiba di sana disuruh jadi ketua gitu. Saya jadi kaget kan dari sana, tapi ya bismillah gitu, Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita tidak punya kemampuan di sana gitu. Jadi mungkin memang seperti itu jalannya, bismillah. Akhirnya sejalan tuh dengan saya belajar di PPA bahwa kita harus kalau mau usaha kita disukseskan sama Allah, kita harus menyukseskan usaha orang lain gitu. Nah, akhirnya saya berjuang itu, Bu. Kafe saya tinggalkan, bukan ditinggalkan ya, tapi manajemennya saya lepas, saya fokus di APWMI dari Desember kemarin. Itu ternyata kafenya tidak berkurang, alhamdulillah. Cateringnya itu jalan saja gitu, tidak berkurang marginnya gitu. Saya tidak tahu seperti apa, tapi bismillah ya Allah, saya titipkan sama mungkin dengan anak-anak kita ya. Kalau kita keluar, kalau kita beraktivitas di luar, kita titipkan anak-anak kita ke Allah kan gitu. Ada saja itu yang akan memelihara mereka gitu, karena bukan kita, kan esensinya Allah yang memelihara. Jadi saya berfokus kepada usaha teman-teman. Oh ternyata saya senang karena saya itu dari dulu itu tidak sabaran kalau membangun satu bisnis. Jadi saya suka tidak rajin. Jadi tidak ulet gitu ya. Kalau ulet itu kan berarti tekun terus menerus. Kalau saya suka bosen, jadi cepet beralih lagi. Tapi ternyata Allah, oh iya ternyata di sana ladang saya gitu. Akhirnya alhamdulillah awal tahun kemarin sebelum pandemik itu kita bikin konsultan training, jadi konsultan marketing dan manajemen bisnis. Jadi saya dan teman-teman itu dalam perjalanannya pada saat kita keluar, kalau kita serahkan kepada Allah itu bakalan ketemu. Ada saja orang yang datang ke rumah. Pada saat di jalan kita ketemu dengan orang, beliau dosen kah, beliau ketua dari kampus manakah, itu ada saja perjalanannya, Bu. Diperkenalkan lagi dengan siapa, itu kalau kita ingin. Kalau kita punya niatan, kita ikhlaskan kondisinya. Bahkan kalau saya pribadi tuh bikin treatment ke diri saya sendiri tuh, saya mendoakan orang yang menzolimi saya itu. Itu namanya ada. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan dia dimudahkan, mudah-mudahan dia seluruh kehidupannya diperbaiki, mudah-mudahan dia bisa menemukan jalannya, mudah-mudahan dia diberikan kelancaran dan barokah dalam hidupnya. Itu bukan kata-kata yang gampang, ibu-ibu. Itu benar-benar sesuatu yang kalau misalnya di jalan itu jero sekali. Untuk bisa mengikhlaskan seperti itu susah. Uang ya tahulah ya ibu-ibu ya, kita kalau saya catering satu tuh kita bikin 100 kotak itu baru dapat misalnya sekitar 1 juta kurang. Itu kita simpan untuk rumah, nyampe beberapa ratus juta langsung hilang. Nah terus kita ikhlaskan itu susah. Benar-benar itu bukan sesuatu yang mudah. Nah tapi dari sana itu kita belajar bahwa memang rezeki Allah itu luas, bukan dari sana gitu. Jadi kita tidak bisa memfokuskan kepada masalah, tapi kita lihat potensi apa yang kita punya di belakang. Seperti itu ibu-ibu. Jadi sekarang ada kalau dulu mungkin ada cara pemecahan masalah dan problem solving ya. Kalau sekarang ada istilahnya, kalau kita bikin di PPA itu adalah tadi sa'i. Mengikuti sa'inya Siti Hajar. Walaupun Siti Hajar sudah sa'i dari Safa ke Marwah, hasilnya keluarnya bukan di Safa dan bukan di Marwah kan, tapi di kakinya Nabi Ismail gitu. Dari sana kita lihat bahwa rezeki itu bukan dari usaha kita, rezeki itu adalah dari Allah gitu. Mau seperti apapun kita tidak berusaha, mau seperti apapun kita hanya tidur saja, kalau memang itu kita waktunya untuk tidur, ya sudah kita kerjakan saja gitu. Seperti itu. Jadi untuk belajar tadi Bu ya, ilmu ikhlas itu tidak ujuk-ujuk langsung kita dapat Bu. Berarti memang betul kita harus punya me time yang memang rutin kita kerjakan. Jadi enggak, kalau misalnya kita punya usaha, kita punya sesuatu yang kita
akan berpeluang untuk bisa menjadi tambahan nafkah untuk keluarga kita, ayo kita jalankan, tapi jangan sendirian. Karena 2 kepala itu lebih bagus, 3 kepala itu lebih baik. Tapi yang amanah untuk itu gitu. Seperti itu ibu-ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga langsung aja ibu-ibu biar nggak biar nggak monoton dari saya. Mangga Bu, kenalan namanya dulu Bu. Terima kasih. Nama saya Sari Murtiwi. Saya biasa aktif lalu ikut pengajian. Tadi Bu saya melihat tayangan pertama tentang manajemen keluarga ya Bu ya. Iya. Kemudian kita kaitkan dengan situasi yang sedang kita hadapi. Pasti itu merupakan suatu problem. Kemudian kita bicara di sini mengenai wirausaha. Iya. Dan memang tampaknya seperti mudah tapi juga sulit. Iya. Jadi kita sudah berusaha berwirausaha tapi kondisi ekonomi yang kurang menunjang. Artinya bahwa orang masih sulit untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli. Tapi kita berdoa mudah-mudahan hal ini bisa diatasi. Artinya ini pun mungkin bisa dirasakan oleh ibu-ibu, mungkin ada juga yang di sini yang diatasi. Kemudian yang ini Bu mengenai keharmonisan di dalam keluarga, karena untuk mendukung tujuan tadi dikatakan bahwa untuk bersatu gitu. Tapi tidak semua bahwa di dalam keluarga ini mempunyai satu pendapat atau ide yang sama. Nah ini kira-kira karena tadi bahwa di dalam keluarga itu ada ibu, bapak, anak, cucu, menantu dan sebagainya. Iya. Itu pasti akan muncul pendapatnya, idenya dan sebagainya. Nah ini bagaimana untuk bisa menyatukan pemikiran tadi sehingga apa yang kita harapkan tadi peluang untuk berusaha atau berwirausaha itu berhasil. Terima kasih. Iya. Bu siapa tadi Bu? Ibu Sri Murtiwi. Bu Sri ya. Kenalkan saya Devi Bu. Dari tadi kita ngobrol belum kenalan. Dapat ngomong. Iya. Jadi mungkin kalau boleh saya berpendapat ya Bu ya. Kalau untuk bisa mempunyai peluang itu berarti kan kita harus tahu dulu Bu kemampuan kita kayak gimana. Jadi di sini peran orang tua tuh, peran tadi ya boga lakonnya itu harus berperan tuh Bu. Jadi berperan itu dalam arti kepemimpinan. Kita harus bisa mengatur ini keluarga kita mau dibawa kemana. Kalau saya sih membiasakan itu kita bikin skrip Bu. Kalau dalam film itu kan biasanya ada skenario ya, ada skenario yang kita bikin bisa jadi itu berubah karena skenario yang dijalankan adalah skenario Allah. Pasti dalam perjalanannya berubah, tapi kita punya punya rules Bu, punya jalan yang memang akan kita kerjakan. Ini kita mengacu kepada Al-Quran, tapi dalam perjalanan teknis itu tidak di Al-Quran tidak dijabarkan. Makanya tadi peran sosial tadi ya, peran kita punya keluarga, kita peran punya hubungan sosial kemasyarakatan, mungkin pengajian, mungkin apa komunitas itu mangga itu bisa kita manfaatkan. Jadi kalau tadi saya biasanya kalau misalnya merekrut di APWM ini contohnya di asosiasi saya itu kita biasakan seperti di rumah sakit Bu. Kalau di rumah sakit itu kan ada rekam medis ya namanya ya. Rekam medis itu tidak berubah sejarah penyakit kita dulu. Nah kalau di sini saya ingin punya rekam medis usaha yang dijalani sama ibu-ibu. Rata-rata ini dalam usaha ya Bu ya, nanti dalam keluarga nanti bisa juga nanti kita bikin penjabaran seperti itu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang kita punya nih ada level madya, ada level apa ya kalau di pramuka itu wira ya Bu ya. Nah, jadi pokoknya ada level paling dasar,
ada menengah sama atas. Nah, kalau yang paling dasar itu yang skillnya belum punya apa-apa. Beliau tidak punya skill apapun. Jadi kita di APWMI itu punya kursus, baru menyediakan 3 kursus. Jadi tata busana, tata boga, sama tata rias. Jadi kita baru punya guru-guru di 3 skill ini. Di bawah LPK nantinya kita kerjasama dengan LPK. Nah, nanti diikutkan kursus masing-masing, boleh setiap anggota ikut, mau kursus manapun terserah gitu. Itu bisa ikut kursus. Nanti kalau misalnya level madya itu biasanya ada ibu-ibu yang sudah punya usaha tapi maju mundur gitu. Tapi beliau udah punya kayak tadi ya, produksi tempe orek misalnya. Itu sudah, kalau kita lihat kata Pak Amran tadi, kata Pak Edi tadi ya. Kata Pak Edi tadi itu kalau dimanapun, di warteg manapun, di rumah makan restoran manapun belum pernah nyobain yang seperti itu. Itu karena apa tuh ibu? Karena skill, karena seorang ibu ya tadi Bu, iya benar ya, kita dari kecil itu nggak pernah nggak masak, harus masak gitu. Mau nggak mau kita pasti jadi profesional, itu bidang kita gitu. Beda lagi teman saya yang memang dia jago rias Bu, mertua saya juga itu jago rias, beliau rias pengantin sudah dari zaman dulu kala. Itu kalau zaman dulu aja beliau rias pengantin satu kali itu di zaman dulu tuh 9 juta. Saya pikir gila ya, kalau zaman sekarang berapa tuh? Ini saya nggak hafal. Saya pikir cuma gitu-gitu doang padahal gitu. Kalau saya yang nggak suka dandan, saya pikir ngebuang uang gitu. Tapi memang perlu kalau kita nikah kan gitu. Jadi Bu, itu skill. Jadi kita bisa melihat kemampuan orang-orang dan kita menempatkan di mana. Itu yang kita contoh dari Rasulullah dulu Bu. Rasulullah itu bikin apa Bu? Sampai saat ini sholat subuh itu tidak ada satupun dari umatnya yang lebih dari 2 rakaat. Pernah nggak kita sholat subuh 3 karena kita lagi soleh gitu misalnya? Nggak ada kan gitu. Beneran nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena beliau bikin kader Bu. Kader itu berarti apa? Tempe orek tadi diajarin. Gitu loh Bu. Jadi kalau ibu misalnya orang tua nih, kita sebagai orang tua kita harus kenal nih anak-anak kita seperti apa, keluarga kita itu seperti apa. Jadi kita hargai, ayo belajar bumbunya nih kayak gimana gitu. Kayak saya dulu tuh diajarin bikin rendang sama ibu saya gitu. Masa masaknya gitu-gitu aja gitu, cobain dong rendang. Kayak gitu Bu. Jadi sampai kalau ada daging nih, kalau nggak direndangin udah sama mama dikasihin ke orang, kan saya sayang gitu. Masa saya makannya telur lagi atau tempe lagi atau tahu lagi 3T terus gitu. Itu akhirnya saya coba bikin rendang, ternyata bisa gitu, yang sama mirip kayak mama saya bikin gitu. Tapi kan untuk kayak gitu harus nangis dulu Bu. Kayak kita belajar kalau kita lihat film-film tuh samurai, untuk bisa seperti itu kan perjalanannya dia latihannya tuh kayak gimana untuk bisa jadi profesional gitu. Itu harus punya jam terbang. Jadi jangan mengharapkan sesuatu yang instan untuk bisa menjadi profesional Bu. Jadi kalau kita punya keluarga nggak apa-apa mulainya dari sekarang, tapi kita belajar untuk saling mengenal potensinya apa sih, kita hargai ke sana gitu. Kalau beliau potensinya misalnya senang, kalau anak saya tuh yang paling terakhir tuh yang bungsu itu senangnya ngomong terus, ya udah saya belajar ajarinnya ngomong aja terus, jadi dia ngomong aja, dia seneng banget sampai saya pusing gitu. Kalau udah tidur saya seneng banget karena sudah tidak ada yang berbicara. Saya bilang, wah ini anak saya tuh calon ustadz, kata saya, calon pendakwah nih kata saya. Jadi sudah kita doakan, saya jangan bilang kamu berisik nakal banget sih, nggak gitu, tapi kita doakan aja gitu yang baik gitu. Seperti itu kita kenali, kita asah terus di sana. Beliau kalau anak saya yang paling kecil tuh tanya, akikah itu apa bunda, ininya apa, itu pada belum 5 tahun gitu umurnya, udah nanya akikah itu apa, ini apa gitu. Kalau dia dengar itu dombanya kenapa dipotong sekarang, padahal kan kemarin itu udah kurbannya katanya, udah nanya kayak gitu Bu. Jadi itu harus kita sabar-sabar kan, jadi namanya ibu kan kayak gitu. Nah seperti itu Bu, kita kenali potensi. Setelah kita kenal potensi, kita taruh di mana. Jadi kayak kalau saya di asosiasi itu biasanya tadi ya level dasar itu kita berikan kita berikan kursus-kursusnya. Setelah mereka tahu, setelah kita juga mengerti bahwa minat bakatnya kemana, itu bisa jadi satu lagi Bu ya, bisa jadi kalaupun dianya kursusnya menjahit, belum tentu dia jadi penjahit.
Jadi jangan salah Bu, kayak kayak adik saya tuh, dia dapat kedokteran Unpad, tapi dia sebenarnya seneng teknis. Jadi senengnya itu ngoprek-ngoprek elektro gitu loh. Tapi karena dapatnya bidik misinya kedokteran, mau nggak mau, padahal orang berebutan, tapi dia nggak suka sebenarnya kayak gitu. Tapi saya akhirnya gimana? Iya betul. Akhirnya dia di Alkes Pak. Iya, masih jualan Alkes. Bapak tahu ya Pak ya. Akhirnya saya kasih ke teman saya. Jadi cobalah tinggal di sini. Akhirnya dia tinggalnya di Alkes Pak, betul. Alkes teman saya itu di Margahayu, dia tinggalnya di sana. Belum tentu kamu sekolah kedokteran tapi jadi dokter. Siapa tuh punya rumah sakit kan? Kalau dia nggak suka jadi dokternya, ya udah yang teknis mesin-mesinnya, yang kayak gitu-gitu kan juga bisa kataku. Dia jadi punya semangat lagi gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu jangan kita doktrin. Kalau dia harus jadi dokter ya dokter gitu, belum tentu. Dokter itu bisa jadi teknisnya, bisa jadi manajemen keuangan rumah sakit itu kan bisa. Gitu. Jadi belum tentu dokter itu harus dokter. Ilmunya itu dia akan menunjang nanti bisnis Alkesnya. Betul. Latar belakang dia kedokteran, dia bisa ketika berdagang menyampaikan itu, dia bisa menerangkan fungsinya. Iya, betul. Menjadi berlipat itu. Iya, beda dengan orang yang bukan kedokteran tapi menjelaskan, itu beda dengan dokter beneran ya Pak ya. Lebih memudahkan. Iya. Tapi kan yang seperti itu tidak dianya sendiri sadar Pak. Itu butuh orang tua seperti kita untuk bisa memahamkan mereka. Matematika dunia sama matematika Allah. Betul Bu. Jangan mau matematika dunia. Iya betul. Jadi jangan silau gitu kita, benar. Kita punya skenario, wajib kita bikin skenario Bu. Kalau bisa kita bikin skenario, karena Rasulullah itu punya kader, itu bukan tiba-tiba sama Allah didatangkan, tapi beliau berusaha kan terus menerus. Kayak Abu Bakar mungkin bukan itu, memang sudah takdir Allah memberikan hidayah kepada masing-masing orang. Tapi kan itu seperti tadi sa'inya Siti Hajar ya, itu jadi patokan saya bahwa usaha itu tidak, usahalah, belum tentu hasilnya dari sana gitu Bu. Jadi kalau kita punya anak-anak, tadi kembali kepada tadi Bu ya, peluang bisnis, kita coba cari misalnya tadi kalau ada yang punya tempe orek tuh yang keren, kita sandingkan dengan teman-teman yang dia cuma nggak suka nggak suka produksi, tapi dia senengnya cuma pegang handphone doang gitu. Dari handphone satu tuh Bu bisa menghasilkan miliaran tuh. Saya udah kenal nih orangnya, banyak yang seperti itu Bu. Padahal dia cuma gendong bayi, tapi dia bari pegang handphone karena dia seneng. Tapi kalau saya pribadi nih ya, disuruh jualan via handphone, saya nggak suka. Kalau saya pribadi, saya senangnya ngobrol, capture kira-kira seperti apa. Wah, bagusnya disandingkan dengan ini. Kalau saya senangnya kayak gitu. Saya nggak senang dengan handphone. Saya senangnya kalau ada anggota baru tuh, saya ngobrol langsung, sok diisi. Nah, kalau saya senangnya kayak gitu, isi formulirnya, kemudian lihat kira-kira kecenderungan dia punya potensi di mana. Kalau dia misalnya sudah mahir, dia udah oke, dia yang dijadikan guru gitu, yang mengajarkan teman-temannya yang lain. Victoria Beckham itu kan istrinya pemain bola. Jadi dia bilang, ketika mau mempunyai hobi, tekunilah hobi, karena uang itu akan berasal dari hobimu, bukan dari pekerjaanmu. Saya juga memang setuju. Gitu ya. Anak saya lulusan dari komunikasi, tapi dia senang digital. Memang memulai bisnis. Memang seperti tadi Ibu katakan, nggak instan. Baru 3 tahun ini baru mulai menghasilkan. Gitu. Iya. Pada akhirnya dengan seperti itu rezekinya mengalir ke dia tuh Pak, karena dia kan sekarang memang kita kan 3 tahun nggak sebentar itu, kita sebagai orang tua kadang-kadang kayak gitu. iya. Betul Pak. Jadi debat, jadi ini gitu kan. Tapi ya akhirnya kita memang seperti itu jalan. Betul. Jadi prinsip Siti Hajar tadi ya Bu ya, mau kita ke Safa, ke Marwah, ikhtiar kita seperti apapun, hasil itu tetap Allah yang menentukan gitu. Itu kadang-kadang kata-kata itu kita udah hafal ya Bu ya, cuma dalam prakteknya itu luar biasa. Nah, dalam prakteknya itu kita butuh teman-teman Bu, makanya kita berukhuwah, kita bersilaturahim, itu memberikan semangat kekuatan itu Bu. Jadi jangan sampai apa ya, kita ke majelis, kita pergi apa, itu sebenarnya bukan untuk apa-apa, bukan untuk sok-sokan kita jadi orang soleh gitu, tapi betul-betul
betul kita manfaatkan itu untuk dapat ruhnya itu tuh, semangat untuk kita tetap bertahan, semangat untuk kita terus mendukung anak-anak kita, semangat untuk kita menghargai diri kita sendiri dan bersyukur dengan apa adanya kita. Nah itu tuh ilmunya tadi Bu. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Kadang-kadang kita nggak sabaran, tadi kata Bapak ya, Pak Suud bilang betul, ini kapan jadinya gitu, kita udah habis-habisan gitu. Tapi kan kan tadi kalau saya dengerin itu Nusarara kan harus ikhlas gitu. Jadi apa ya, teknis untuk mereka bisa berkembang itu mereka akan hadapi sendiri. Cuma pada saat mereka pulang ke rumah, kalau bisa kita menyediakan rumah yang mengademkan atau menyejukkan untuk mereka, anak-anak kita. Tapi kan untuk bisa seperti itu kita harus sejuk dulu dong gitu. Nggak bisa kayak kulkas kan, kulkas dicolokin bisa langsung sejuk di dalamnya. Kalau kita kan enggak gitu. Ya jadi itu semuanya bersangkut paut Bu, bersangkut paut dan hasilnya akan timbal balik gitu. Jadi kita perlu me time untuk diri kita sendiri. Untuk buat apa sih? Buat mereka juga nantinya gitu. Jadi buat anak-anak kita juga, mereka dapat kesejukan dari kita karena kita sudah belajar, kita udah bersosialisasi, silaturahmi gitu. Jadi kekuatan silaturahmi itu Allah benar-benar berikan tempat yang di atas juga, karena di sana itu sumber dari kekuatan. Kita bisa saling berbagi dari sana. Kita bisa dapat ruh frekuensi yang benar itu dari sana gitu. Dan kita bisa dapat hikmah itu dari pengalaman-pengalaman. Karena kalau saya jujur, kalau kuliah online itu saya gregetan, nggak suka gitu, karena frekuensinya nggak kerasa. Walaupun Zoom gitu habis kuota, tapi ininya nggak dapet gitu. Saya nggak suka, makanya Bismillah lah kata saya. Ini saya kali pertama nih sejak saya sakit kemarin, saya keluar gitu. Saya beranikan ya Bismillah, ya Allah saya nggak kuat nih kalau nggak keluar gitu. Kalau nggak keluar saya nggak bisa dapet. Iya betul Bu, seperti itu. Jadi kalau kita sakit, kalau kita keluarlah, kita coba keluar dari zona nyaman kita. Kita coba keluar, ada aja. Jadi Allah itu bahkan misalnya ada pedagang yang lewat kah, atau siapapun yang ketemu atau ngobrol sama kita di jalan, itu hikmah-hikmah itu Allah bakalan ngasih gitu. Tiba-tiba ada yang kayak kemarin tuh Pak Amran nelfon saya, itu kondisinya betul-betul Pak, saya lagi hiatus itu apa ya? Hiatus tuh hibernasi kalau beruang ya. Saya bener-bener lagi di rumah aja karena saya awal-awal itu takut, karena takut saya batuk sedikit itu dikira corona gitu, kayak gitu-gitu Bu. Waktu awal-awal pas Lebaran itu saya beneran nggak keluar, beneran nggak ke warung juga enggak. Tapi saya lihat suami saya nggak apa-apa, anak-anak saya nggak apa-apa, ya bener itu mah cuma flu doang gitu, kayak gitu. Jadi pas waktu Pak Amran nelfon ya Bismillah, itu memang frekuensi Allahnya saja sudah memberikan jalannya seperti itu untuk kita ketemu gitu. Saya benar-benar orang yang yakin tadi itu dengan syainya Siti Hajar itu bukan sebuah cerita dongeng, bukan cerita rekaan manusia, tapi benar-benar itu terjadi dan pada manusia. Bukan sama makhluk lain, bukan malaikat, bukan siapa, tapi manusia loh. Manusia yang punya amarah, punya sedih, punya cengeng gitu, punya emosi gitu. Saya nggak kebayang gitu kalau jadi Siti Hajar itu belum bisa seperti itu gitu. Nah, gimana caranya nih kita bisa fight? Itu nggak bisa kita sendirian gitu. Makanya kita perlu teman-teman, kita perlu saudara-saudara yang memang bisa membuat kita lebih kuat ke depannya gitu loh ibu-ibu. Asosiasi itu bikin kita tahu caranya. Contohnya gini, waktu zaman pertama corona itu saya catering kan tutup, kafenya tutup, catering juga saya tiadakan karena saya takut ke pasar, takut kemana. Tapi setelah itu gimana sih caranya biar dapat terus menerus order catering? Akhirnya saya daftar jadi dapur Sijum tuh sedekah Jumat. Nah, jadi saya daftar jadi dapur Sijum, kemudian dapat 100.000, 200.000, saya bikin kotak. Terus saya suruh anak saya ngebagiin itu, terserah mau dibagiin kemana katanya. Saya bagiin, padahal itu uang bukan uang saya. Itu sampai berjalan, itu sampai sekarang itu rutin berjalan Bu. Ada 1 juta, iya betul. Padahal kita nggak minta gitu, dan uangnya juga nggak bukan dari kita. Terus
kita cuma masaknya aja kan, tapi kan ada selisih dari sana, terus kita juga bisa berbagi ke orang lain gitu. Nah jadi padahal bukan catering kita yang masak, tapi karena kotaknya juga kotak catering saya, ya itu kan berarti mau nggak mau udah ngiklan. Nah gitu Bu. Jadi itu trik-trik yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita stuck sendiri nih Bu. Kalau kita punya usaha, kalau kita tadi punya masalah keluarga, jangan sampai kita stuck sendiri, karena belum tentu orang lain punya masalah dengan hal itu gitu. Kadang-kadang ada ya beda-beda keluarga, beda-beda problem dan dinamikanya kan. Tapi pada akhirnya kita bisa belajar dari sana gitu, dari sejarah yang ada, dari teman-teman kita gitu. Jangan sampai kita ya bertemannya dengan yang membawa kepada kejelekan gitu. Tapi sih bismillah ya, kalau saya yakin tidak ada yang jelek kalau misalnya kita memang berniat baik, pada akhirnya pasti Allah sambungkannya kepada yang baik juga gitu, yang satu frekuensi sama kita, kayak gitu. Saya dari dulu senang dengan usaha, cuman kadang-kadang bosan gitu. Ketika kita menjual itu laku gitu, semangatnya tinggi. Ketika sudah menurun kita jadi begini gitu, jadi beralih tidak sampai tuntas. Gimana untuk bisa memfokuskan usaha sudah baik naik ataupun turun gitu ya, kita tetap lakukan dia. Malah saya kalah sama anak saya, misalkan dalam kondisi apapun dia terus saja telaten gitu. Sedangkan itu sudah nggak mau bisa seperti itu gitu. Itu gimana gitu? Untuk bisa ini Bu ya, iya. Itu Ibu kayak lagi iniin saya, soalnya saya kayak gitu. Jadi saya kayak gitu banget Bu. Dari dulu saya punya, jadi saya suka dari dulu itu saya bikin yayasan. Setelah tadi ya bikin Pusdai Membiru pun itu saya, dari dulu inisiasinya dari saya. Jadi selama 3 tahun pertama saya masih sama saya dipegang. Tahun keempat itu sudah saya lepaskan. Saya berkelana lagi kemana. Kemudian saya dirikan lagi satu yayasan. Saya pergi lagi kemana. Saya punya usaha kayak kafe, itu saya tinggalkan juga waktu tahun kemarin ketemu sama asosiasi. Tapi pada akhirnya ternyata di usia saya yang baru memasuki 40 sekarang, itu saya baru tahu, oh ternyata saya itu senengnya kayak gitu tadi, mendiagnosa penyakit usaha ibu-ibu. Jadi saya senang kayak gitu Bu. Jadi ada satu usaha itu saya bedah, satu usaha itu gimana caranya sampai dia BEP-nya kapan, harus punya keuangan kayak gimana, targetnya seperti apa, terus dia harus kembali modalnya sampai gimana, itu saya hitungkan. Saya senang kerjain kayak gitu Bu. Tapi kan saya dapat sesuatu, saya dapat saham di sana. Karena saya ya udah, karena di APWMI rata-rata itu yang tidak punya modal kan. Nah jadi saya tanam saham ya, otomatis saya dapat berapa persen, misalnya 10% atau 5% dari margin yang didapatkan. Kalau saya membuatkan bisnis plan untuk usaha ibu, jadi kita kerjasama. Akhirnya sirkoh mudharabah tadi. Jadi saya menyalurkan energi saya untuk loncat-loncat dari usaha ke usaha lain, tapi benar-benar karena saya punya saham di sana, saya otomatis akan berjuang habis-habisan gimana caranya si usaha itu bisa benar kan gitu. Tapi tidak 100% sama saya dijalankan. Nah seperti itu Bu. Betul. Ya. Jadi kadang-kadang kita bisa usaha itu belum tentu kitanya tidak, maksud saya gini, kalau kita tidak ulet itu tadi ya, tidak ulet itu belum tentu itu kekurangan Bu, bisa jadi itu kelebihan juga gitu. Kebayang nggak sih kalau kita cuma stuck di satu usaha, kalau kita punya bisnisnya kayak saya yang manajemen bisnis dan manajemen bisnis dan marketing, usaha saya kan konsultan, otomatis semua pasien harus saya terima dong biar pemasukannya lebih banyak gitu. Kayak gitu Bu. Dokter nggak mungkin dong, kalau dokter cuma satu aja pasien yang diterima gitu. Kapan bisa beli rumah ya Bu ya, kapan bisa ngawinin anak gitu. Kayak gitu Bu. Jadi saya itu baru usia 40 nih, saya bilang aduh coba kalau saya usia 20 atau 15 udah ngerti bahwa saya ternyata orangnya kayak gini dan saya terima, saya ikhlaskan. Itu saya ikhlasnya baru sekarang masalahnya Bu. Gitu. Jadi pengennya itu teman-teman, adik-adik atau anak-anak kita jangan sampai punya pengalaman terlalu lama dulu gitu baru ketemu jalannya. Nah, seperti tadi Bu, kadang-kadang
kita sendiri yang ngejudge bahwa itu teh sesuatu yang salah, nggak benar gitu. Padahal sebenarnya memang itu kelebihan kita gitu. Tadi Bu, iya. Jadi jangan sampai ternyata saya nggak ulet nih, nggak. Iya, padahal mah kalau kita iya ternyata bagus juga, harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, betul harus ketemu. Betul Bu. Itu saya banget masalahnya, saya emang orangnya nggak sabaran dan nggak mau diem di sana satu tempat. Jadi kayak kafe saya bosen, di kafe itu saya bosen gitu. Jadi ya udah saya kasih ke manajemennya, ke orang. Ternyata saya fokus kepada usaha ibu-ibu nih, karena saya seneng tuh kalau ketemu lagi sama usaha baru. Kadang ada dari Bengkulu, dari mana, Bu saya mau dapat investor tapi nggak tahu nih mau menyampaikan apa gitu. Saya bikinkan bisnis plan-nya, saya bikinkan bagaimana pemetaan bisnisnya, kira-kira ini bagusnya kayak gimana, kapan bisa break even point-nya atau modalnya balik lagi itu harus kapan, tapi harus punya target sampai gimana, itu saya bikinkan. Saya senang bikin yang kayak gitu Bu, tertantang saya kalau untuk bikin kayak gitu. Tapi kalau untuk ngurus keuangannya saya juga menyerah, karena saya nggak bisa keuangan. Tapi kalau untuk bikin planning seperti itu saya suka. Ya, kalau saya kan seneng banyak ngomongnya gitu. Nah, gitu Bu. Tapi kalau yang sendirinya mau melakukan itu Iya. kurang. Nah, jadi harus tadi bikin beberapa orang yang bisa kita kader juga. Itu inti dari materi kita saat ini. Jadi kalau kita ingin membesarkan peluang kita untuk berwirausaha, untuk bisa sukses dalam hidup, itu kita harus bersama-sama. Bukan berarti tidak mampu ya Bu? Iya. Hanya belum terkikis, belum terbalik. Betul. Betul. Insya Allah mau corona seperti apapun, rezeki kan tetap dari Allah Bu, nggak ada berubah. Pasti ada aja jalannya. Bu, kalau Iya. kita punya usaha ingin bergabung, misalkan laki-laki bisa Bu, gimana? Bisa. Apa butuh biaya misalnya gimana? Enggak, kalau untuk bergabung itu hanya biaya pendaftaran 250.000, tapi itu bisa dicicil. Itu mau bayar 50.000 dulu atau apa, itu udah dianggap sebagai anggota. Tapi untuk bisa mengakses modal platform yang 8,3 itu harus mengikuti minimal 1 kali pelatihan yang tadi tata boga, tata busana atau tata rias, lalu pelatihan wirausaha. Nanti ada sertifikasi, setelah sertifikasi baru nanti bisa mengajukan platform modal. Boleh, silahkan Bu. Kalau di Islam itu masing-masing laki-laki dan perempuan itu punya tugas masing-masing gitu. Pada akhirnya kalau istri berpenghasilan itu adalah tanggung jawab dan penghasilan yang harus diberikan kepada suami, mau tidak mau. Kalau di zaman modern itu uang istri, uang suami bisa jadi uang istri. Tapi sebenarnya dalam Islam kan terbalik Pak. Istri itu semuanya apapun yang dilakukannya, surga nerakanya itu adalah dari suaminya kan. Nah jadi kalau tadi kesetaraan, kalau saya pikir setara itu bukan berarti harus sama dalam tugasnya. Jadi kan mungkin kalau dalam pemerintahan atau organisasi ada struktural dan fungsional Pak. Struktural itu bisa jadi sama, tapi kalau dalam fungsinya itu dia berbeda. Jadi tetap pada akhirnya masing-masing memegang peran. Jadi kalau tadi misalnya ada harus disamakan nih. Kalau ibu-ibu mencuci piring, suami juga harus cuci piring gitu. Itu kalau dalam rumah saya itu tidak masalah. Tidak masalah dalam arti masing-masing dalam izin si kepala keluarga gitu. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara pekerjaan ini, tapi itu hanya fungsional saja. Pada saat suami sibuk ya istrinya yang mengerjakan atau anak-anaknya. Jadi tapi kalau pada saat istrinya sibuk, suaminya yang turun tangan dan anak-anak yang membantu gitu. Jadi itu tidak masalah secara fungsional Pak. Kalau masing-masing tugas itu bukan sesuatu yang prioritas atau prinsip untuk dikerjakan, itu adalah teknis. Jadi ada, kalau dalam usaha itu kan ada kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, ada kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis. Teknis itu bisa dikerjakan oleh orang-orang bawahan-bawahan kita dan bisa diajarkan, tapi yang strategis itu tetap dalam ruang lingkup kita. Dalam arti berarti majelis yang paling dewasanya berarti ibu dan ayahnya gitu. Jadi kalau tadi mungkin setara atau kesamaan gender itu
Kalau saya tidak setuju, Pak. Mungkin gitu, karena masing-masing punya fungsi dan peran yang berbeda, gitu. Kalau salah mungkin mohon maaf itu, Pak. Tapi bagi saya ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Iya betul Bu, kayak gitu. Jadi, iya. Kalau secara karakter beda-beda itu wajar. Jadi kayak suami saya nggak pernah nyuci piring, betul memang tidak pernah cuci piring karena tidak pernah diajarkan dari kecilnya. Cuma pada akhirnya dia kan memegang peran yang mana gitu Pak. Pada akhirnya kita menerima tadi Bu, dalam keluarga itu kita menerima apakah itu kekurangan, apakah itu kelebihan. Tapi kita bersyukur dari sana dengan kayak gitu. Anak-anak saya bisa belajar cuciin piring ayahnya gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi konflik kalau saya di rumah, kalau tidak ada konflik itu saya adakan konflik biar mereka belajar. Jangan sampai anak-anak itu tidak punya media untuk bisa belajar dan mencari solusi dari konflik atau permasalahan. Karena nanti pada akhirnya pas mereka besar, mereka sudah keluar, mereka sudah bersosialisasi dengan orang-orang, itu konflik bakalan banyak dan mereka bakalan ketemu masalah-masalah yang banyak lagi dan berbeda-beda gitu. Jadi saya mendukung tuh kalau ada berantem di rumah, kalau ada yang suka marah-marahan, ngambek-ngambekan, itu kadang saya bikin itu masalah karena kita nanti selesaikan gitu. Saya pikir masalah itu bukan sesuatu yang harus kita sesali atau sesuatu yang harus kita kenapa sih Allah bikin kayak gini, kenapa sih Allah bikin gini. Justru ada masalah itu karena Allah sayang sama kita biar kita bisa menyelesaikan. Jadi kayak tadi saya awal-awal itu sama Pak, diem-dieman gitu sama suami karena suami saya orangnya cool, diem, penyabar. Kalau saya orangnya agresif dan tidak pernah berhenti berpikir, selalu panas gitu. Tapi pada saat saya pulang, pada saat saya ketemu suami itu langsung adem gitu. Suami dan istri itu pasti satu kufu. Jadi kalau ada yang mungkin belum menikah di sini ya, itu tidak mungkin salah kalau kita sudah dijadikan suami dan istri. Walaupun mungkin dijodohkan, walaupun mungkin belum cinta gitu. Itu adalah sesuatu yang kita upayakan untuk ada. Kita datang sendiri. Nah, seperti itu. Karena itu tadi Pak, karena masing-masing berpikir tadi problem solving. Jadi problem solving itu kita melihat satu masalah, itu harus solusinya seperti apa. Jadi solusi itu bukan masalahnya yang kita lihat. Kalau caranya polanya Allah, pola pertolongan Allahnya itu, polanya Allah itu prinsipnya kita lihat mana yang kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita fokuskan sehingga seluruh kebaikan ini akan bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan. Jadi kalau kita misalnya diabetes tidak perlu ke dokter. Kalau saya lihat kita syukuri dulu dengan apapun yang ada di dalam tubuh kita yang masih berfungsi dengan baik. Betul, nanti self healing Pak. Kalau dalam hipnoterapi itu ada terapinya untuk self healing. Jadi kita fokuskan kepada penyakit kayak mungkin pernah dengar ceritanya Titik Puspa gitu ya, atau siapa sih yang dia self healing untuk kanker ya Bu ya? Siapa ya namanya saya lupa. Iya kalau nggak salah ya. Berjuang kanker dia sampai sekarang kan masih. Betul, seperti itu Pak. Jadi kalau cara lupa saya namanya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita punya satu problem, tadi mungkin masalahnya orang-orang sekarang itu pengen yang instan semua, sehingga masalah-masalah itu terus yang difikirkan. Kekurangan kayak saya punya suami, jangankan menyetrika Pak, lipat baju aja nggak bisa sampai sekarang. Itu benar. Tapi saya bersyukur dari sana. Saya terima juga butuh bertahun-tahun Bu. Mungkin segitu dulu dari saya ibu-ibu bapak-bapak. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan lagi mungkin nanti bisa minta nomor telepon saya ke Pak Amran. Jadi insya Allah apapun yang saya katakan atau saya sampaikan atau mungkin dari ibu-ibu juga, kalau ada salah mohon maaf, itu dari saya pribadi, yang benarnya itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan majelis ini bisa memberikan hikmah, bisa memberikan sesuatu yang bisa kita bawa di rumah, yang bisa membawa manjang ini ya, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya berakhir di umur kita, tapi nanti untuk peradaban setelah kita. Karena di depan sekarang aja udah seperti ini gitu, apalagi nanti itu perlu benar-benar
peluru yang benar-benar mutakhir, benar-benar luar biasa gitu. Tapi kan kita yakin kalau kita ada Allah nih, itu insya Allah pasti ada aja jalannya gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri yang tidak percaya sama rahmat Allah itu akan datang ke kita gitu. Jadi coba kita berikan sesuatu aura positif, bahkan untuk masalah kita sendiri pun coba jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada kelebihannya dan syukuri dengan apa yang kita punya. Mungkin dari saya sekian. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa akhir majelis dan istighfar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Enggak Pak, saya kembalikan lagi ke Pak Amran. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Dede Abdul Razak bersama kru liputan Adi Bahrul Muhid, Bambang Batiar, Daifullah Oktaviana, Seika Zahrani, dan Ramdan Hidayat melaporkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.